Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, kita sebaiknya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kelancaran untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran pada bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi. Pasti sebagian murid atau kalian sudah pernah mendengar teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Strukturnya bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Hari ini kita akan mengulas kembali atau mempelajari kembali teks eksplanasi itu seperti apa. Yang mungkin sebelumnya di kelas 1 atau di kelas 2 itu sudah dibahas oleh ibu guru yang lain. Oke, hari ini kita akan membahas teks eksplanasi ya. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar proses terjadinya suatu fenomena atau bencana alam, baik itu tsunami, baik itu banjir, kebakaran, hujan, atau sebagainya, itu termasuk dalam teks eksplanasi. Kok bisa ya? Karena teks eksplanasi itu menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa tersebut. Jadi misalkan nih, kayak kebakaran, nanti kita itu bisa menceritakan sebab akibatnya nih, dari kebakaran itu apa. Misalkan sebabnya dari konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran atau banjir. Itu misalkan curah hujan yang deras, tersumbatnya saluran air yang menyebabkan kebanjiran. Itu bisa masuk dalam teks eksplanasi. Oke? Teks eksplanasi sendiri dapat dipahami sebagai tujuan dari sebuah teks yang memiliki tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan itu bisa terjadi di kehidupan kita. Sebuah peristiwa di sekitar kita yang mengandung sifat hubungan antar sebab dan akibat atau suatu proses terjadinya kejadian cenderung ditulis dalam bentuk eksplanasi. Oke? Teks eksplanasi sendiri itu dasarnya itu disajikan dengan rentetan kejadian atau peristiwa yang tidak hanya dirasakan sebagai bahan untuk dibaca atau dikaji oleh pembaca. Salah satu tujuan pembuatan teks eksplanasi adalah sebagai bentuk pembelajaran kepada pembaca sehingga mengetahui sekaligus memahami proses terjadinya peristiwa atau alasan peristiwa tersebut akan terjadi. Oke, kita lanjut ke pengertian teks eksplanasi ya. Pengertian teks eksplanasi telah banyak dibahas oleh para ahli, mulai dari pembahasan, definisi, istilah, hingga arti teks eksplanasi secara harfiahnya. Para ahli itu berhasil merangkum pengertian dari teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, Barwich 2007-50. Pendapat yang pertama tentang pengertian teks eksplanasi adalah dari Barwich. Barwich mengungkapkan bahwa teks eksplanasi dapat didefinisikan sebagai sebuah teks yang menjelaskan dan mendeskripsikan suatu proses dan alasan dapat terjadinya suatu di dunia atau tempat manusia. Jadi kayak Barwich ini mengungkapkan bahwa teks eksplanasi itu dapat dijadikan deskripsi suatu proses atau alasan kenapa kejadian itu terjadi di kehidupan kita. Yang kedua, kosasi. Kosasi ini
mengungkapkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang memiliki keterkaitan dengan genre pada teks. Teks eksplanasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa, terkait proses, asal-usul, atau bisa disebut perkembangan dari suatu fenomena. Jadi kayak misalkan suatu proses itu proses dari fenomena ya. Kayak misalkan bencana alam itu kan banyak ya, kayak gempa bumi itu disebabkan oleh apa, terus sebab akibatnya bagaimana, penanggulangannya bagaimana, itu bisa disebut dengan teks eksplanasi. Yang kedua, restuti. Restuti ini mengungkapkan bahwa teks eksplanasi memiliki makna sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan terkait proses terjadinya fenomena. Jadi menjelaskan terkait proses terjadinya itu apa saja yang ada di peristiwa itu. Oke, next kita akan menyimpulkan dari semua pendapat ahli itu bahwa teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan proses atau alasan tertentu peristiwa atau kejadian. Peristiwa yang dapat terjadi di kehidupan kita atau di sekitar kita. Yang kedua itu ciri-ciri teks eksplanasi. Pasti kalian banyak yang berpikir ciri-ciri teks eksplanasi itu seperti apa penjabarannya seperti apa. Jadi kita akan bahas kali ini. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu informasi dalam teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta dan kejadian sebenarnya. Jadi informasi ini tidak bisa kita dibuat-buat ya, harus sesuai realitanya, harus nyata, harus pure, kita melihat sendiri atau dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, pembahasan dalam teks eksplanasi adalah tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki kaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu apa itu ciri-ciri teks eksplanasi? Atau ada yang pernah membaca nih teks eksplanasi itu ciri-cirinya itu bagaimana? Seperti apa? Udah lupa ya? Nggak apa-apa ya. Kita akan mengulas hari ini ya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi ini dapat berguna untuk mengetahui teks eksplanasi dengan teks yang tidak eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu sebagai berikut. Informasi dalam teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Jadi, teks eksplanasi ini tidak bisa dibuat-buat dengan asal-asalan ya. Jadi harus sesuai fakta, sumber terpercaya, atau pengalaman kita sendiri. Jadi nggak boleh kayak ini katanya ini kejadiannya begini. Itu nggak bisa disebut dengan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu harus sesuai fakta, harus sesuai kejadian yang benar-benar terjadi gitu. Yang kedua itu pembahasan dalam teks eksplanasi adalah tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki keterkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penjelasan yang disajikan dalam teks eksplanasi ini bersifat informatif, sehingga tidak ada maksud lain dapat mempengaruhi orang lain atau pembaca untuk percaya terhadap hal-hal yang dibahas.
Jadi kayak kita itu nggak bisa asal-asalan nih ngasih informasi, ini loh katanya tuh begini gini gini. Itu nggak bisa disebut dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu harus atau bisa dijadikan informatif untuk orang lain, untuk memberikan informasi bagaimana itu bisa terjadi dan kapan itu bisa terjadi. Jadi nggak bisa kita sembarang ngasih informasi, itu nggak bisa. Pada dasarnya, teks eksplanasi ini memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi itu bagaimana, terus menjelaskan proses sebab akibatnya dari peristiwa itu. Jadi tujuan dari teks eksplanasi ini yang memberikan pemahaman kepada orang lain bagaimana kejadian itu bisa terjadi, sebab akibatnya seperti apa, ya memberikan informasi lah kepada orang lain. Yang selanjutnya itu struktur teks eksplanasi. Di sini ada yang sudah tahu struktur teks eksplanasi itu apa? Lupa ya? Coba diulang-ulang lagi, diingat. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan yang terakhir itu interpretasi. Pernyataan umum itu biasanya mengandung satu pernyataan atas suatu topik yang kita angkat nih, kejadian yang kita angkat untuk dijadikan teks eksplanasi. Terus kalau sebab akibat itu mengandung bagaimana proses kejadian itu bisa terjadi, sebabnya apa, dan akibatnya atau dampaknya itu seperti apa. Yang ketiga itu penutup atau interpretasi, itu mengandung intisari atau kesimpulan dari semua kejadian yang terjadi. Kita bisa simpulkanlah kejadian apa itu yang terjadi. Buat kerangka eksplanasi itu ya harus dari pernyataan umum dulu. Kita nggak bisa acak-acak, nanti nggak jadi dong teks eksplanasinya. Jadi kita harus bikin dari teks eksplanasi sebab akibat, yang terakhir kesimpulan. Jadi begitu ya. Yang terakhir itu menyusun teks eksplanasi. Jadi beberapa langkah atau langkah-langkah di atas itu, langkah berikutnya itu menulis teks eksplanasinya. Kita susun tuh satu-satu. Dari pernyataan umum kita susun, lalu sebab akibat, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya apa yang menyebabkan peristiwa itu dapat terjadi. Oke, anak-anak, sudah ada yang paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa Ibu berharap pembelajaran pada hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Kita selesaikan pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya Ibu minta maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian, kekeliruan dalam penyampaian pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.